Yang pertama Mas, merujuk hasil survei Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil ini mengalami penurunan elektabilitas. Sandiaga elektabilitasnya turun dari 12,4% menjadi 11,9%. Hal yang sama juga terjadi dengan RK, yaitu 10,1% menjadi 9,3%, Mas. Apa penyebabnya, Mas ya? Ya, kita kalau mencermati ini sebetulnya penurunan Sandiaga Uno dan RK atau Ridwan Kamil ini masih terhitung sangat kecil ya. Bahkan bisa dibilang tidak signifikan di sini. Namun demikian, meskipun ini kecil, namun kita bisa membacanya sebagai ada indikasi memang perpindahan dukungan ya, dengan menguatnya pamor sejumlah tokoh lain, gitu ya. Jadi ada penurunan di sini, tapi ada kenaikan di tokoh lain, gitu ya. Misalnya yang paling kentara di sini kita bisa lihat adalah naiknya popularitas Mahfud MD di sini. Yeah. Ya, Menko Polhukam ini mungkin bisa naik karena dinilai cukup berani ya, membuka angka penyelewengan di Kementerian Keuangan waktu itu, dan bahkan menunjukkan kualitas dan keberaniannya ya, di hadapan anggota DPR. Dan ini menjadi satu peristiwa dramatik ya waktu itu bagi penonton, bagi netizen dan lain-lain. Kita bisa lihat bagaimana mereka sangat antusias untuk memperhatikan apa saja yang diucapkan oleh Mahfud MD ini. Nah, bisa jadi ini menjadi menarik perhatian orang dan juga mengubah pilihan ya. Dan memang kita lihat juga elektabilitas Mahfud ini untuk mengisi posisi terutama sebagai cawapres ini pun meningkat dari yang sebelumnya 0,9% menjadi 3,8%. Wah, tinggi sekali ya. Ya, hampir 2% ya Mas ya. Ini tertinggi ya dibanding dengan calon-calon cawapres lainnya. Mungkin yang momen kemarin itu juga Mahfud MD saat beliau terbuka saat ditawari menjadi cawapres mendamping Anies ya oleh PKS ya, didekati oleh PKS seperti itu Mas. Berpengaruh itu juga ya Mas ya? Ya bisa saja begitu. Tapi saya pikir juga sejumlah partai lain juga memperhitungkan potensi Mahfud ini saat ini untuk menjadi cawapres. Bisa saja Prabowo, bisa juga Ganjar. Selain Anies. AHY dan Erick Thohir elektabilitasnya malah naik Mas. Apakah ini terkait juga kritik Ketua Umum Demokrat AHY yang dilakukan belakangan ini dan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menteri BUMN Mas? Ini kenaikan AHY untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden memang naik tipis ya. Belum bisa dibilang naik beneran sih, masih sangat kecil, 0,4% lah naiknya. 0,4%. Dan untuk Erick Thohir itu 1,4%. Tetapi memang kita bisa membacanya sebagai indikasi, terutama di sini pada Erick Thohir, yang memang aktivitasnya terlihat meningkat sejak kasus Piala Dunia U20 itu. Ya. Namanya sebagai Ketua PSSI pun tampaknya makin dikenal. Dan terutama upayanya untuk membatalkan keputusan FIFA yang saat itu mengambil keputusan untuk membatalkan penyelenggaraannya di Indonesia, ini nampaknya cukup dihargai ya. Jadi meskipun tidak berhasil mengembalikan posisi Indonesia sebagai tuan rumah, tampaknya simpati orang terhadap Erick Thohir mulai muncul. Nah, sedangkan AHY ini sosoknya memang kelihatannya makin diperhitungkan sebagai kandidat terkuat untuk mendampingi Anies. Ini bisa jadi hal ini menjadikan elektabilitas AHY naik. Nah, kalau kita lihat lebih dalam misalnya pada perbandingan survei ya dengan yang sebelumnya pada Januari, potensi keterpilihan AHY untuk mendampingi Anies ini dirujuk oleh hanya 6,2% responden. Nah, saat ini berubah menjadi 10,8%. Artinya ada kenaikan kepercayaan orang untuk menyandingkan AHY dengan Anies.
Yang menarik dan penting yaitu soal elektabilitas dua capres-cawapres. Elektabilitas pasangan cawapres bagi Prabowo potensial yaitu Ganjar Pranowo 14,5%, Sandiaga Uno 13,5%, dan Ridwan Kamil 10,9%. Apa ini menjawab duet Prabowo-Ganjar yang sempat ramai? Lalu mengapa Sandiaga Uno masih potensial jadi pendamping Prabowo padahal Sandi kan sudah hengkang dari Partai Gerindra akhir April lalu, Mas? Ya, ini menunjukkan bahwa publik sebetulnya makin menginginkan adanya penyatuan kekuatan antara Prabowo dan Ganjar sini. Ya. Terlebih setelah Jokowi mengajak keduanya ini saat panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Ya. Ini bisa dibaca oleh publik sebagai satu simbolisasi dari upaya penyatuan keduanya. Gitu. Dan elektabilitas jika keduanya berpasangan pun naik. Pada survei Januari misalnya, yang menilai bahwa Ganjar cocok dipasangkan dengan Prabowo itu berjumlah 11,4% responden. Kemudian naik pada saat ini menjadi 14,5%. Ranking Ganjar sebagai wakil Prabowo juga mengalami kenaikan. Ya. Dari urutan 3 sebelumnya sebagai calon yang potensial untuk mendampingi Prabowo, saat ini menjadi yang paling utama, gitu. Nah kemudian tentang Sandiaga Uno ini memang sangat spesial di sini posisi Sandiaga Uno, ya. Dia selalu menduduki ranking antara 1 atau 2 ketika diposisikan sebagai cawapres, baik untuk Prabowo maupun Ganjar ataupun juga Anies di sini. Jadi meski sudah tidak menjadi anggota Partai Gerindra, namun modal sosial yang dimilikinya itu masih cukup kuat. Dan ini terbentuk karena ada 2 momen besar yang dilalui, yaitu Pilkada DKI dan Pilpres 2019. Dan kebetulan dua-duanya memang berlangsung, kita bisa saksikan Pilkada 2007 DKI lalu pemilu 2019 adalah peristiwa yang sangat dramatis sehingga orang sangat lekat dengan sosok Sandiaga Uno. Lalu bagaimana potensi Ridwan Kamil? Apakah KKIR menarik Golkar, Mas? Silakan. Ya, ini Ridwan Kamil seperti tadi saya bilang ini adalah sosok yang potensial sebetulnya. Menjadi vote getter bagi Golkar. Ya. Vote getters, oke. Dan sosoknya ini bisa menjadi alternatif yang diajukan oleh Partai Golkar gitu, sebagai cawapres sebetulnya. Selain tentunya ketua umumnya sendiri yaitu Airlangga Hartarto. Tetapi kita tahu bahwa elektabilitas Airlangga Hartarto ini masih cukup rendah ya. Jauh lebih tinggi Ridwan Kamil. Jadi bisa menjadi alternatif sosok Ridwan Kamil ini untuk ditawarkan oleh Partai Golkar sebagai cawapres tokoh lain gitu ya. Lalu jika Golkar bergabung dengan KIR yaitu koalisi antara Gerindra dan PKB ini dan menawarkan RK sebagai cawapres bagi Prabowo misalnya, maka RK dapat menambah elektoral Prabowo di wilayah Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini selain dikuasai memang sudah dikuasai oleh Prabowo saat ini, tetapi kekuatan RK juga besar di sana. Artinya ini bisa menambah pundi-pundi suara bagi Prabowo di Jawa Barat. Sekarang elektabilitas pasangan cawapres bagi Ganjar, Mas, yaitu Ganjar Ridwan Kamil 14,9%, Ganjar Sandiaga Uno 14,1%, Ganjar Prabowo 11,5%. Bagaimana tanggapan Mas Bambang soal angka-angka ini, Mas? Baik RK maupun Sandi ini sebetulnya punya potensi ya untuk menambah suara bagi Ganjar. Kalau RK akan berpengaruh pada penambahan suara Ganjar di Jawa Barat. Ini hal yang oleh Ganjar sebetulnya masih cukup lemah ya, yaitu elektabilitas Ganjar di Jawa Barat ini masih cukup jauh terpaut dari elektabilitas yang diperoleh Prabowo ya. Sehingga kalau itu RK
sandingkan dengan Ganjar sudah pasti dapat kita perkirakan akan menambah suara cukup signifikan bagi Ganjar di Jawa Barat ya. Sementara kalau untuk Sandi ini posisinya sebetulnya agak berbeda. Mungkin bukan alasan elektoral ya yang lebih penting di sini, tetapi lebih ke aspek rekonsiliasi ya. Bagaimana kita ketahui bahwa bagaimanapun Sandi ini bisa mewakili kubu yang sebetulnya dulu berseberangan ya. Berseberangan dengan waktu itu katakanlah kubu Jokowi, dan sekarang terwariskan ke dalam kubu PDIP dan Ganjar ya. Sehingga penyatuan keduanya merupakan salah satu solusi sebetulnya untuk tetap menjaga adanya rekonsiliasi antara dua kubu yang dulu demikian keras itu. Meskipun saat ini dalam satu pemerintahan ya, kabinet. posisi Sandi sudah keluar dari Gerindra, lalu sudah bergabung di kabinet, tetapi simbol bahwa Sandi adalah bagian dari kubu yang dulu berseberangan ini masih ada. Oke, yang menarik di sini Ganjar Prabowo itu 11,5%, Mas. Dia lebih rendah dibanding dengan Prabowo Ganjar yang 14,5%, Mas. Bagaimana Mas menurut Mas Bambang? Ini menunjukkan bahwa publik tampaknya lebih memilih jika disandingkan apakah Anda lebih suka pasangan capresnya Prabowo lalu wakilnya Ganjar ataukah capresnya Ganjar dan wakilnya Prabowo. Ini kalau dari data ini terlihat bahwa orang saat ini ya, untuk saat ini itu lebih menyukai jika Prabowo sebagai capres dan Ganjar itu sebagai cawapresnya gitu. Oke. Yang terakhir, elektabilitas Anies Ridwan Kamil 15,8, Anies Sandi 13,8, Anies AHY 10,8%, Anies Khofifah Mas 2,3%. Kalau dilihat pilihan cawapresnya tertinggi dari luar koalisi perubahan yaitu Ridwan Kamil dan Sandi. Bagaimana peluangnya Mas? Nah, ini Ridwan Kamil ini sebetulnya bisa cukup memberikan darah segar bagi Anies ya. Ini dapat makin mempertebal suara Anies di wilayah Jawa Barat yang saat ini cenderung dikuasai oleh Prabowo. Sementara itu untuk Sandi ini memang akan merepresentasikan kekuatan pasangan DKI. Ya, Anies Sandi di DKI ya. Tahun 2017 ya, jika mereka disandingkan lagi. Tapi saya rasa keduanya saat ini sedang mencoba menghilangkan stigmatik pada Pilkada Jakarta periode lalu ya. Terlibat hutang. Ya, gitu. saya pikir keduanya ya. Kita lihat dari narasi yang dikembangkan ya, lalu ini tidak menyentuh sama sekali apa yang kita bisa baca sebagai peristiwa yang mungkin dalam sejarah pilkada cukup kelam ya, di Indonesia. Jadi keduanya relatif saya pikir akan mencoba mungkin tidak berada di dalam satu ini yang sama ya. Tapi kita tidak tahu. Nanti perhitungan politik bisa saja kemudian menyatukan lagi kedua itu. Lalu bagaimana dengan sosok AHY? Apakah layak juga Mas diperhitungkan karena elektabilitasnya juga meningkat sekarang? Ya, posisi AHY ini, elektabilitas AHY memang dirujuk masyarakat untuk dipasangkan dengan Anies ini memang mengalami kenaikan dari 6,2% menjadi 10,8% ya. Namun demikian Anies juga perlu mempertimbangkan strategi yang paling jitu untuk mendongkrak elektabilitasnya. Nilai AHY akan mampu menjadi faktor penentu kemenangan, tentu Anies akan memilihnya. Tetapi jika strategi yang diperhitungkan kemudian menunjukkan bahwa AHY misalnya tidak cukup kuat untuk mendongkrak kemenangan, mungkin juga akan muncul sosok-sosok kejutan lainnya ya. Misalnya bisa saja Khofifah, Khofifah bisa saja Mahfud MD misalnya,
Atau bahkan yang paling mengejutkan tentu bisa saja terjadi kalau dia memilih Ahok. Karena masuk juga Ya, Anies ya. Ahok sebagai calon wakil Iya. bisa saja terjadi. Karena gitu ya. Ahok juga punya elektabilitas juga ya Mas ya. Iya. Benar. Dan ini kejutan yang mungkin bisa saja terjadi ke depan itu. Apa yang menjadi catatan dari hasil elektabilitas cawapres pada survei kali ini, Mas, melihat juga tadi kan saat elektabilitas misalnya Anies Solo itu dia jedanya atau bedanya itu 10% gitu, tapi saat dipasangkan dengan cawapres bisa jadi elektabilitasnya meningkat, terdongkrak dan hampir sama dengan pasangan yang lain. Catatan yang bisa kita lihat di sini, ini ke depan dan juga saat ini sebetulnya, ini cawapres ini bisa menjadi penentu memang ya. Namun kalau kita bisa baca ini pasca Jokowi memang nyaris tidak ada figur oposisi yang cukup kuat ya, untuk menggantikan Jokowi. Karena relatif masih lemahnya sebetulnya elektabilitas dari tokoh-tokoh calon presiden. Jadi relatif belum ada yang sampai lebih dari 30% lah, katakanlah. 30 atau 40 sebagai ya. batas psikologis untuk mengatakan bahwa seorang capres ini kuat gitu. Oke. Gitu. Dan dalam situasi seperti ini pilihan bagi tokoh maupun partai politik di sini adalah mereka menjadi market driven atau menjadi market driving. Artinya gini, memasangkan calon berdasarkan potensi keterpilihan yang dilihat oleh masyarakat saat ini, artinya ditentukan oleh pasar yang ada saat ini, ataukah meramu pasangan yang punya potensi untuk membuka pasar baru bagi pemilih gitu. Jadi menciptakan pasar seperti menciptakan pasar baru dengan satu strategi pemasangan yang jitu tentunya ya. Pilihannya ditentukan oleh pasar. Kalau ditentukan pasar ya kita melihat dari elektabilitas saat ini gitu ya, yang saat ini terekam. Kayak misalnya Anies dengan RK tertinggi maka diambillah itu. Lalu Prabowo dengan Ganjar tertinggi maka tinggal ambil saja itu. Tapi saya pikir ini hanya cocok untuk yang ranking teratas. Tetapi hal ini sangat berbeda dengan mereka yang berada di ranking bawahnya, yang runner up. Oleh karena itu bisa saja kemudian mereka menggunakan strategi market driving. Mereka menjadi penentu pasar, memberikan satu kejutan baru, lalu terbuka pasar politik baru di situ. Nah ini yang sebetulnya dinamika yang kita harapkan ya untuk mengatasi kejenuhan ya, katakanlah kejenuhan pasar politik, pasar tokoh yang saat ini ada. Tapi effortnya atau usahanya lebih keras lagi dong, Mas. Tentu ini resikonya besar. Iya, karena harus memanggungkan, Betul, lalu memoles. resikonya ini besar. Bisa saja memang gain yang diperoleh sangat besar dengan ini menjadi kejutan, menjadi satu model baru yang kemudian diikuti dan diterima luas oleh masyarakat, tapi bisa saja sebaliknya. Sebaliknya, kalau yang terjadi sebaliknya memang bisa hancur sehancur-hancurnya. Resiko politik. Ya, tinggal ambil resiko yang mana. Oke, baik Mas. Terima kasih Mas Bambang. Tepat memilih cawapres bisa menjadi kunci kemenangan di Pilpres 2024. Kita tunggu deklarasi dua capres-cawapres. Oh ya, kami informasikan kalau survei Litbang Kompas ini sepenuhnya dibiayai oleh Harian Kompas atau PT Kompas Media Nusantara tanpa sponsor dari pihak ketiga. Terima kasih dan sampai jumpa.